Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk semua berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh kembali merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang terus berbicara kepada kami. Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami apa firman yang Tuhan katakan kepada kami, dan kami boleh terus meresponi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini pembacaan kita diambil dari Yeremia pasal yang ke-13, tapi saya hanya akan membaca 2 ayat, dari ayat yang ke-10 dan 11. Yeremia 13 ayat yang ke-10 dan 11 berbunyi demikian. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Saudara yang kekasih, di dalam renungan hari ini kita melihat bahwa Tuhan memakai gambaran sebuah ikat pinggang sebagai ilustrasi umatnya. Sama seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah Tuhan melekatkan umatnya kepada dirinya sendiri. Dan ketika mereka dilekatkan kepada Tuhan yang maha mulia, maha agung, maka mereka pun menjadi ternama dan terhormat. Tetapi dikatakan di sini bahwa mereka tidak mau melekat kepada Tuhan. Apa yang terjadi jika ikat pinggang yang masih baru itu tidak dipakai, tetapi dibiarkan begitu saja? Beberapa waktu yang lalu, saya pernah punya sebuah baju baru yang karena keselip di bawah tumpukan baju lainnya, akhirnya tidak pernah saya pakai. Ketika saya menemukan baju itu lagi, ternyata bajunya sudah mulai lapuk. Warnanya sudah berubah dan ada bau tidak sedap. Padahal baju itu masih tersimpan rapi di dalam lemari, hanya terselip di bawah tumpukan baju-baju lain, dan karena itu tidak pernah dipakai. Bayangkan kalau baju itu dibiarkan begitu saja di pinggir jalan. Setiap hari kena terik matahari, kena hujan, kena angin. Setelah beberapa waktu pasti baju itu sudah robek, sudah tidak berguna lagi, tidak bisa dipakai lagi. Nah, itulah yang terjadi kepada ikat pinggang linen yang menjadi gambaran umat Tuhan di dalam Yeremia pasal 13 ini. Setelah beberapa waktu, ikat pinggang yang disembunyikan oleh Yeremia di sungai Efrat itu ternyata sudah lapuk dan tidak berguna untuk apapun. Dan Tuhan mengatakan inilah gambaran umat Tuhan yang tidak mau melekatkan diri kepada Tuhan. Umat Tuhan yang tidak mau mendengar Tuhan, tetapi berlaku sombong, menganggap diri mereka lebih tahu dari Tuhan. Mereka bahkan mengikuti dan menyembah berhala-berhala lain, menyembah Allah-Allah lain. Umat Tuhan yang demikian adalah sama seperti ikat pinggang yang sudah lapuk dan tidak berguna untuk apapun. Karena mereka tidak berguna lagi, mereka sebenarnya hanya pantas untuk dibuang. Dan inilah yang harus disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan. Sebagai hukuman karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan, mereka seluruhnya akan diangkut ke dalam pembuangan. Inilah hukuman Tuhan bagi umatnya. Kenapa Yeremia harus menyampaikan nubuat penghakiman ini kepada umat Tuhan? Karena Tuhan sebenarnya masih sayang
kepada umatnya. Meskipun mereka seperti ikat pinggang yang sudah lapuk dan tidak berguna, tapi Tuhan ingin supaya mereka berbalik kembali kepadanya. Tuhan ingin supaya mereka berbalik dari semua kejahatan mereka. Tuhan ingin supaya mereka kembali mendengar dan mengikutinya, supaya mereka jangan dibinasakan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, hal ini pun masih berlaku bagi kita sekarang ini. Apakah kita sadar bahwa sebenarnya kita telah menjadi tidak berguna ketika kita menolak Tuhan dan kita berdosa? Kita sebenarnya tidak ada artinya sampai Tuhan memilih kita untuk menjadi umatnya. Kita dilekatkan kepada dirinya. Kita menjadi kesayangan Tuhan. Kita menjadi umatnya yang berharga dan terhormat. Tetapi kalau kita kembali menolak Tuhan, maka sama seperti bangsa Israel dan bangsa Yehuda, kita juga akan mengalami penghakiman Tuhan. Kalau kita tidak mendengar dan mengikuti Tuhan, maka kita akan menjadi lapuk dan tidak berguna lagi. Pantas untuk dibuang dan dibinasakan. Karena itu kita harus tahu diri. Kita harus sadar bahwa kita sebenarnya bukan barang baru lagi. Kita sebenarnya sudah rusak karena dosa-dosa kita. Tetapi meskipun kita sudah berdosa, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dia memberikan pengampunan dosa, bahkan memberikan hidup yang baru. Meskipun kita sudah rusak, kita dijadikan manusia baru melalui penebusan Tuhan Yesus bagi kita. Apakah sekarang ini kita ingin kembali menjadi barang yang rusak dan tidak berguna lagi? Mari kita coba renungkan. Kita pikirkan apa dosa-dosa yang masih kita lakukan karena kita tidak mau mendengarkan Tuhan. Apa berhala atau Allah lain yang kita ikuti? Apakah semuanya itu membuat kita akhirnya menjadi rusak dan tidak berguna untuk Tuhan? Sehingga pertanyaannya, maukah kita kembali kepada Tuhan sekarang ini? Maukah kita kembali mendengarkan Tuhan dan berbalik dari segala kesalahan kita? Maukah kita bertobat? Maukah kita kembali kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita, sehingga Dia mau mengampuni kita dari segala dosa kita dan membuat kita yang telah rusak dan tidak berguna ini menjadi manusia baru? Saudara yang kekasih, marilah kita kembali kepada Tuhan. Marilah kita berhenti berbuat dosa, supaya kita tidak menjadi barang rusak yang hanya pantas untuk dibuang dan dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi kita boleh menjadi seperti ikat pinggang yang dilekatkan kepada dirinya. Kita menjadi kesayangan Tuhan, dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berguna untuk Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa meskipun kami adalah manusia-manusia yang berdosa dan bahkan menolak Tuhan dalam kehidupan kami, tapi Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau mau memperbaharui kehidupan kami. Meskipun kami sudah rusak, Engkau menjadikan kami manusia-manusia baru. Kami bersyukur Tuhan. Tapi pada saat yang sama Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami masih saja berdosa terhadap Engkau. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun. Dan kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami, mengubah kami, pulihkan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi Tuhan. Tuhan boleh pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk bisa berhenti dari dosa-dosa yang masih kami lakukan. Dan tolong kami untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.